Cek. Kalau suara saya kedengaran nggak, Satria? Kedengaran Kak Satria. Oke, mungkin tadi saya ulangin ya. Tadi dari Fatma ingin menanyakan kabar dari wilayah Kesatria sendiri dari wilayah 4 kabarnya gitu. Oh, untuk Oke, kabar mungkin di sini wilayah. ya, mungkin di sini saya juga izin baca ini ya. Ada Iya, salam dari wilayah 1 buat Fatma Kesatria Salam semuanya. balik. Ya, waalaikumsalam buat semua wilayah ya, wilayah 1 sampai wilayah 6. Jangan lupa Fatma dan Satria semua untuk mengajak teman-temannya menyaksikan podcast malam kali ini. Oke, mungkin langsung saya serahkan lagi pada Fatma. Silakan. Baik, kepada Kesatria Inung, apa suaranya sudah terdengar dengan jelas? sudah terdengar. Gimana nih kabar wilayah 4 Tum? Kabar dari wilayah 4 sendiri untuk sekarang masih dalam proses pembentukan kepengurusan dan persiapan di agenda selanjutnya di bulan depan, 2 bulan ke depan lah. Jadi pada pertemuan kali ini tuh Dewan Pengurus Pusat pada bidang Kastrat dan Dakom berkolaborasi dengan mengangkat tema memandang dan menyikapi Hari Tani pasca pandemi. Nah, beberapa waktu kemarin terjadinya penyebaran wabah penyakit yang menyerang beberapa negara di dunia. Salah satunya Indonesia itu sendiri, yaitu COVID-19, di mana seketika itu pula menyerang gerakan ekonomi masyarakat yang dapat mengalami kerugian yang cukup besar, apalagi pada sektor pertanian itu sendiri. Nah, menurut Tum Inun nih, bagaimana keadaan petani sebelum dan sesudah pandemi, khususnya pada wilayah 4 itu sendiri, Tum? Baik ya, saya tanggapi ya. Jadi ini menanggapi hal itu, keadaan petani sebelum pandemi dan pasca pandemi memang bilang cukup menarik kalau menurut saya pribadi. Soalnya melihat dari data Badan Pusat Statistik sebelum pandemi sendiri, jumlah produksi pertanian itu ada di angka 9,580 ton sekian. Itu pada tahun 2019. Nah, sedangkan menginjak masa pandemi pada tahun 2020, jumlah produksi pertanian mengalami peningkatan secara sebesar 10,022 ton. Itu pada masa pandemi. Nah, dari sini kita dapat keuntungan yang didapat dari peningkatan tersebut, yaitu adalah jumlah ekspor yang semakin meningkat pada tahun 2020 sebesar 15,79%. Nah, sedangkan pada tahun 2021 sendiri pada triwulan pertama mengalami peningkatan sebesar 39,9%. Nah, selain peningkatan atau sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya, yaitu penurunan daya beli dari sebagian besar masyarakat. Hal ini pun diakibatkan imbas dari pandemi COVID sendiri, seperti pembatasan bekerja atau social distancing. Itu ada pengolahan dan distribusi yang pada akhirnya terganggu. Itu. Nah, kalau menambahi dari rapat G20 kemarin yang diadakan di Bali sendiri, ada salah satu tema yang saya ambil, yaitu kebijakan ketahanan pangan pasca pandemi. Bagaimana mewujudkan ketahanan pangan pasca pandemi? Nah, salah satunya yaitu dengan relaksasi pangan untuk non zona merah dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, ada distribusi pangan. Yang ketiga, ada
bantuan proses produksi seperti saprodi, sarana produksi, baik itu alsintan, obat-obatan, dan pupuk bersubsidi lainnya. Nah, yang keempat, ini ada intensif pendukung. Yang pertama yaitu subsidi harga, yang kedua pembebasan pajak tanah, dan yang ketiga adalah asuransi petani. Nah, saya ambil dari salah satu informasi bahwasanya dari NTT Nusa Tenggara Timur itu mengadakan namanya program AUTP atau asuransi usaha tani padi, yang tujuannya ketika petani mengalami kegagalan dalam proses usaha taninya, mereka tidak kehilangan modal, tapi mereka mendapatkan modal untuk kemudian melanjutkan usaha tani tersebut. Nah, yang kedua yaitu guna menanggulangi kegagalan petani, maka dibentuklah satu program di mana pemerintah daerah itu mendorong kesejahteraan petani dengan membumikan yang namanya pertanian ramah lingkungan atau pertanian berkelanjutan, yang mana konsepnya ini kurang lebihnya sama dengan yang ada di SDGs atau Sustainable Development Goal atau pembangunan berkelanjutan. Nah, tujuan ramah lingkungannya ini adalah supaya petani tidak ketergantungan terhadap produk-produk pupuk kimia sintetis, yang mana praktek dari pemakaian pupuk kimia sintetis menyebabkan berkurangnya kesehatan pada tanah itu sendiri, seperti berkurangnya unsur hara, berkurangnya nutrisi, dan lain sebagainya. Itu salah satu yang saya ambil. Nah, yang kedua, mengapa kok pemerintah daerah mendorong petani untuk beralih ke pertanian ramah lingkungan? Karena adanya simpang siur terkait penarikan alokasi pupuk bersubsidi. Karena petani dari dulu sampai sekarang itu sengaja petani kan sudah ketergantungan nih dengan pupuk bersubsidi ya, yang mana itu pupuk kimia sintetis. Kalau bertani model seperti itu diteruskan sampai tahun-tahun ke depannya, dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah produktivitas petani seperti padi, jagung, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagaimana cara menanggulangi petani agar tidak ketergantungan, yaitu dengan mengadakan program yang namanya pelatihan pembuatan pupuk, seperti yang akhir-akhir ini sedang gencar dilakukan, yaitu dengan pembuatan pupuk organik cair, itu salah satunya. Yang kedua ada pupuk hayati cair, ya tujuan supaya ketika ada penarikan besar-besaran, petani sudah tidak kaget lagi lah, jadi mereka bisa mengandalkan alternatif lain. Ya memang tidak bisa dipungkiri, mereka sudah percaya dengan pupuk kimia karena sudah mengetahui kualitas dari pupuk tersebut sebagai penunjang pertumbuhan tanaman yang mereka tanam, serta memberikan hasil panen yang lebih dibandingkan pupuk organik. Tapi ini kan penting untuk jangka panjang ke depannya, menyangkut keberlanjutan pertanian itu sendiri. Nah, yang kedua, ini mengenai sumber daya petani yang masih terbatas dan sarana prasarana pertanian yang belum memadai. Ini terjadi di Nusa Tenggara. Nah, sumber daya petani yang masih terbatas ini diakibatkan karena tidak adanya generasi-generasi penerus dalam bidang pertanian. Karena paradigma yang beredar selama ini bahwa petani itu identik dengan yang namanya kemiskinan, kurang sejahtera, dan sebagainya. Nah,
PR kita ke depannya adalah sebagai mahasiswa pertanian, yaitu mengubah paradigma tersebut agar berbanding lurus itu ya. Bagaimana kita mewujudkan pertanian yang kreatif, inovatif, serta mempunyai solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani. Nah, yang ketiga itu ada pemberdayaan petani dukung desa mandiri. Ini sebuah cerita dari Desa Pana di daerah Nusa Tenggara Timur, di mana untuk memberdayakan masyarakat di desa tersebut, mereka melaksanakan suatu program pembinaan pada desa itu. Kalau di Pokmasepi sendiri kan ada namanya Desa Mitra. Nah, kita Pokmasepi sebagai jembatan atau penghubung kepada pemerintah daerah terkait mengembangkan potensi lokal di daerah tersebut. Begitu. Mungkin dari sini ada yang ingin Fatma tanggapi atau bagaimana? Baik, dari penjelasan Tum Kesatria ini sendiri sudah jelas sekali perbedaan antara sebelum dan sesudah keadaan petani pada saat pandemi itu sendiri, Tum. Nah, dari keadaan yang sangat signifikan, adanya problematika yang dihadapi sebelum dan sesudah pandemi itu sendiri, Tum. Mungkin Tum sendiri bisa jelaskan apa saja problematika itu sendiri, Tum. Kalau problematika sebelum dan sesudah pandemi ini sebenarnya ya banyak ya. Kalau saya sebutkan satu persatu ya. Ya mungkin yang paling intens nih ya, dari masalah-masalah petani yang kemarin saya tangkap aspirasi mereka waktu saya mengadakan survei pribadi lah ya. Mereka cenderung kesulitan mengakses atau mencari pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani mereka. Yang kedua ada harga panen yang kurang sesuai dengan yang mereka harapkan. Satunya gini, karena harga tersebut tidak sesuai dengan usaha mereka selama ini. Misal ginilah, satu contoh kemarin di Jombang itu petani padi mengeluhkan soal harga yang jauh dari kata layak. Misal harga per kilonya adalah Rp4.200. Nah itu untuk balik modal saja kan sudah sulit. Saya rasa mungkin dari kita atau saya rasa untuk menangani hal tersebut ada baiknya kita menghidupkan kembali koperasi ataupun kelembagaan sebagaimana sarana dalam memfasilitasi baik itu pemasaran atau penyedia sarana prasarana. Soalnya kalau petani menjual hasil taninya ke tengkulak ataupun pengepul, itu kan harganya jelas miring, jauh dari kata layak. Soalnya tengkulak sendiri menentukan harga dengan alasan gini buat bensin, transportasi, dan lain sebagainya, tanpa mempertimbangkan kebutuhan petani itu sendiri. Nah, peran kita sebagai mahasiswa adalah menghidupkan ketika kita kembali ke wilayah kita masing-masing, yaitu menghidupkan kembali lembaga-lembaga yang mati suri, kayak KUD lah, Koperasi Unit Desa, yang mana hidup sungkan mati pun segan. Lupa saya peribahasanya apa gitu. Mungkin ada tanggapan lain ya terkait itu. Maaf kalau kurang jelas.
baik dari penjelasan Tum sendiri mengenai problematika yang dihadapi sebelum dan sesudah pandemi pada wilayah 4 itu sendiri sudah sangat terlihat jelas Tum. Apalagi pada poin-poin penting seperti akses pupuk yang sulit, harga panen yang tidak sesuai, yang merupakan menjadi problematika utama pada bidang pertanian itu sendiri tuh. Nah, dari problematika itu sendiri tuh, bagaimana kebijakan pemerintah, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan para petani, terutama pada wilayah-wilayah 4 itu sendiri tuh. Saya rasa terkait kebijakan pemerintah secara rasionalisasinya kepada masyarakat petani agaknya kurang merata ya. Kebijakan seperti harga terutama itu kan memang belum merata. Masih ada beberapa daerah atau wilayah yang kebijakan tersebut belum terpenuhi atau terlaksana dikarenakan beberapa faktor memang. Nah, kalau kebijakan itu sudah terpenuhi dan sudah merata, saya rasa seluruh petani di Indonesia pun akan merasakan dampaknya, terutama dampak positif lah ya. Berarti dari kebijakan pemerintah itu sendiri sudah sesuai ya dengan apa yang diinginkan para petani. Seperti itu tuh. Iya, kebijakannya sih bagus, semua bagus dan orientasinya pada sosial masyarakat petani. Cuma implementasi dari kebijakan itu tadi bagaimana kan masih jadi tanda tanya. Kalau di daerah pelosok itu kan memang belum terjangkau ya. Namun kalau kemarin itu saya dapat info akan ada namanya klinik agribisnis, di mana klinik tersebut menjadi suatu layanan kelembagaan di mana petani dapat menjual hasil panennya pada klinik tersebut dengan harga yang jauh lebih layak dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh tengkulak. Gitu. Begitu. Namun kembali lagi pada pelaksanaannya memang sih kalau dari pekerja atau kurang nih ya dari untuk melaksanakan kegiatan tersebut memang kurang. Nah, itu juga jadi PR yang menghambat mengapa kok klinik tersebut belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Gitu. Saya kembalikan. Seperti itu Tum. Jika sudah seperti itu kebijakan dari pemerintah sudah sangat bagus, tetapi tinggal implementasinya saja yang kurang. Kalau seperti itu Tum, bagaimana peran pemerintah dan kaum pemuda untuk kesejahteraan petani, apalagi setelah pandemi Tum? Nah, kalau menanggapi hal itu, kebijakan pemerintah memang sudah bagus, tapi kurangnya tenaga kerja di bidang penyuluhan memang menjadi penghambat utama dalam penyelenggaraan. Nah, PR kita adalah bagaimana sih menarik perhatian kaum pemuda untuk terjun dalam bidang pertanian. Nah, kalau kita nggak bisa terjun secara lapangan, setidaknya kita memberikan ide-ide kreatif seputar inovasi atau apapun. Nah, kalau selama pandemi kemarin, itu memang banyak sekali ide atau kreativitas orang-orang mengenai dunia pertanian. Salah satunya yaitu dengan, kalau kita di YouTube kan biasanya lihat atau ada konten-konten seputar pertanian, video-video pembelajaran, itu kan salah satu inovasi. Juga seperti pemasaran, disertifikasi produk,
selama pandemi karena produknya nggak gagal laku di pasaran karena minimnya daya beli masyarakat, itu juga menjadi solusi alternatif untuk kedepannya. Nah, kan gini, kalau kita bicara soal pemuda itu memang masih kalau dibilang malu ya iya mungkin ya. Kalau yang saya dapat, ya mereka kan malu karena masih banyaknya persepsi orang-orang terkait petani itu miskin dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara sosial sendiri, ada salah satu tokoh petani milenial nih ya, kayak siapa, Bang Sandi Okta itu, yang mana dia bisa sukses karena bertani, kan salah satu contoh dan suatu kebanggaan juga yang bisa mengangkat bahwa image petani itu bukan sekedar bercocok tanam, tapi pemasaran juga bisa, kemudian memberikan produk-produk pertanian yang berkualitas dan lain sebagainya. Kalau masa pandemi kemarin itu salah satu hal yang paling penting sih ya. Bagaimana, sudah terdengar? Cukup tuh. Iya, itu sudah saya sampaikan tadi, Kak Loading. Jadi pada kaum pemuda tuh mengharapkan agar kaum pemuda sekarang lebih mengerti problematika pada bidang pertanian itu sendiri ya tuh, agar mendongkrak permasalahan-permasalahan pada isu pertanian. Iya. Tapi melihat daripada kasus lapangan, kaum muda sekarang lebih banyak rebahan daripada mengkaji isu-isu yang telah terjadi sekarang ini. Seperti itu tuh. Iya, kalau kaum pemuda saat ini ya, kalau saya lihat memang lebih banyak rebahan dan sebagainya, karena di masa pandemi kemarin kuliah pun kan harus diadakan secara online, semua pendidikan, aktivitas baik seminar dan kegiatan organisasi pun secara online. Nah, salah satu solusi dari kebijakan pemerintah kemarin itu ada namanya on-farm activity atau urban farming lah, disebut urban farming. Urban farming itu menyatukan segala aspek yang ada di pertanian dalam satu padu, seperti pertanian organik di mana itu ada hewan, ada tanaman, dan juga lingkungan. Memadukan tiga aspek tersebut untuk menciptakan suatu pertanian yang ramah lingkungan tanpa memberikan dampak negatif kepada alam. Itu salah satu solusi kemarin di masa pandemi. Nah, agaknya kalau kita melihat ya, ketahanan pangan itu baik pandemi atau tidak memang harus tetap diutamakan. Pada dasarnya pandemi kan juga menjadi suatu batu loncatan bagi sektor pertanian Indonesia untuk terus berdaya kuat. Mungkin itu ya, saya kembalikan. Dari penjelasan tuh sebenarnya kaum pemuda ini bisa saja menyelesaikan permasalahan pada isu pertanian kali ini, tetapi mungkin mereka bingung harus melangkah dari mana dulu. Seperti itu dari diskusi yang saya temukan kepada para pemuda di sekitaran saya tuh. Iya, sebenarnya pemuda itu bisa mengatasi permasalahan yang ada di pertanian itu sendiri, cuma kan tergantung bagaimana pribadinya, Mas.
mereka, terus lingkungannya mendukung atau. Nah, kalau dalam peribahasa itu kan ada namanya menyelam sambil minum air. Jadi kalau memang punya kemauan yang kuat dalam mengembangkan suatu usaha, ya mau nggak mau mereka harus ambil resiko. Itu tadi. Kalau nggak mau ambil resiko, ya bagaimana mau berkembang? Kan itu ya. Ya, saya kembalikan. Baik tuh, dari beberapa penjelasan yang Tum berikan itu telah memenuhi dari 4 pertanyaan, 4 poin pertanyaan penting pada podcast kali ini Tum, di mana adanya problematika yang umumnya terjadi sekarang ini dan bagaimana menyikapinya, apalagi pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tinggal implementasinya yang kurang pada wilayah 4 itu sendiri. Nah, sebelum saya memberikan, saya serahkan kepada MC, saya persilakan kepada Tum Kesatria Inun untuk memberikan sepatah kata-kata pada podcast kali ini. Silahkan Tum. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Yang perlu kita sadari sebagai kaum muda adalah ada 2 hal penting dalam hidup. Yang pertama yaitu, ya maksudnya 2 hari paling berharga hidupmu adalah hari di mana kamu dilahirkan dan hari di mana kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tahu apa yang harus kita pilih, dan tahu kemana kita akan melangkah. Kalau kita sebagai mahasiswa pertanian, ya kita dalami dan pahami apa sebenarnya pertanian itu, lalu kita implementasikan pada sosial masyarakat. Ini itu aja yang saya sampaikan. Ya, saya kembalikan. Mungkin sudah jelas ya dari jawaban dari 4 poin penting pada pertanyaan podcast ini. Selanjutnya saya serahkan kepada MC Kesatria Ilyas. Kepada Kesatria Ilyas, silakan. Oke, terima kasih banyak Tum dan juga Padma dan Kesatria semuanya. Mungkin di sini saya udah nyatet sih poin-poin pentingnya, di mana cara kita memandang dan menyikapi hari tani pasca pandemi ini, khususnya pada wilayah 4 ya di sini. Dan juga ini sih sebenarnya mewakili pada wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, karena kita kan satu Indonesia ini memang terkena dampak dari pandemi itu sendiri, yang mengakibatkan dari sektor pertaniannya bisa menurun gitu. Tadi saya catat poin-poinnya memang dari wilayah 4 sendiri, dari Kesatria Ainun, dari petani-petaninya sendiri itu sulit dalam mengakses berbagai subsidi, mulai dari pupuk, tanah, lahan, dan lain sebagainya. Terus juga harga panennya yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan petani itu sendiri. Nah, sebagai kita petani milenial ataupun mahasiswa gitu, ataupun masyarakat Indonesia di sini, kita perlu adanya inovasi, kreativitas dalam mengubah paradigma petani itu sendiri. Terus juga dalam memulainya kita bisa membangun koperasi, contohnya koperasi petani itu untuk memangkas lah rantai dari produsen ke konsumen gitu, agar tidak merugikan petani itu sendiri. Lalu juga kita sebenarnya tadi dari akhir kata Satria, kita pahami dulu apa itu pertanian, baru kita bisa menjalankan. Mungkin seperti itu ya, sedikit dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak nih kepada Ketum Kesatria Ainun dan juga Padma sebagai moderator. Di sini saya sebagai MC tidak bisa berterima kasih secara lebih. Mungkin saya cukup berterima kasih saja. Semoga kita semua Padma Kesatria yang menonton dan juga semuanya sehat-sehat dan juga bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi.
Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa kita nantikan podcast-podcast selanjutnya karena masih ada lagi nih podcast kolaborasi dari Dewan Pengurus Pusat dan juga Dewan Pengurus Wilayah Popmasepi. Kita nantikan di hari-hari selanjutnya. Terima kasih banyak ya Fatma Ksatria semuanya. Oke, mungkin langsung saya tutup ya. Iya. Oke.